teman-teman, selamat datang di YouTube channel Yohanes Ageng Prayoga atau Yohanes Prayoga di YouTube ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana untuk melihat yang namanya mana ya tadi? Nah, melihat yang namanya bisa nggak barengan ya, ini saya ya. itu dulu. Nah, melihat bagaimana info itu lebih baik kita cross check lagi. Cross check lagi. Di sini ada postingan, teman-teman. Postingan dari P-Network Community yang mengatakan P-Network Community di di 16 jam yang lalu. Nah, ini buat teman-teman saya akan berikan apa ya? Pesan lah, hati-hati. Ini diupload 16 jam yang lalu. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, apa sih sebenarnya videoku ini? Kenapa sih sebenarnya videoku ini? Jangan lupa teman-teman untuk tetap bergabung di Telegram, ya, Pioner Maju, yang dimana alamatnya adalah t.me Pioner Maju, ya. Dan kalau sudah punya Telegram bisa langsung ke search Pioner Maju, @Pioner Maju, gitu ya. Nah, akan gabung di grup kita bersama. Di sini banyak banget pokoknya. Nah, ya silakan bergabung bersama-sama di sini, teman-teman. Oke, lanjut. Kita akan membahas tentang info-info yang tersebar di dunia maya yang sangat berbahaya. Kenapa? Ini 16 jam yang lalu. Nah, 16 jam yang lalu berarti masih baru dong, belum 1 hari dong. Nah, ini kadang informasi itu kalian harus cross check kembali, teman-teman. Nah, ini saya akan kasih tunjuk bagaimana sih cara meng-cross check sebuah postingan, informasi yang akan kita terima. Itu caranya begini, teman-teman. Kita harus lihat dulu dari mana sih ini orang. Kita dengerin bareng-bareng ya. Ada apa ini? Kok bisa nggak barengan ya, gitu katanya ya. Jadi tampilan di luar negeri yang bisa kalian lihat ya, nih 314.159 dolar dan itu gambar piala ya. Dan ini posisinya di layar beranda aplikasi Pi Network. Seakan ini perayaan kemenangan nih ya. Bukan hanya satu ini aja. Nih. Ya, gitu dulu ya. Ini 16 jam yang lalu diupload di Pi Network Community. Nah, kalau saya cari tahu dulu gambarnya. Sudah saya screenshot, terus kalian pergi ke namanya ini saya hapus dulu ya. Nah, pergi ke namanya Google gitu ya. Untuk cara cari tahu ya, teman-teman. Gitu ya. Lah. Gimana sih? Nah, disinilah masuk google.com. Nah, di pojok kanan atas sini ada gambarnya kamera, teman-teman. Kalau saya dari segi kamera sini, saya screenshot ya, langsung ke sini. Kita cari gambarnya. Nah, akan nanti ketemu, teman-teman, di sini. Ketemu hasil dari pencarian gambar ini untuk kita cari tahu ini berasal dari mana dulu. Tapi kok lemot ya? Bentar, saya cari tahu gambar ini dulu. Nah, ini akan ketemu nih gambar-gambar yang mirip-mirip. Nah, di sini ada yang namanya P-Netbook Social Network. Nah, ini kita akan tahu bahwa ini adalah gambar pertama kali ya, gambar pertama kali, dan kita harus tahu dan kita harus aware tentang tahunnya. Ini 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu. Tetapi ada yang namanya si mas-mas ini yang sedang mengupload ya dari Pi Network China, bahasa ya dari Pi Network China atau Twitter ini itu gitu ya. Dan kita pasti akan melihat yang namanya di sini ya, TikToknya Soleh Enjoy 2. Oke, setelah saya searching Soleh Enjoy 2 ya, setelah saya searching, nah ketemulah di sini. Kok bisa bisa nggak barengan? Nah, ketika sudah saya ketemu ini, saya lihat ternyata ini adalah postingan 2022 ya, tahun 2022. Tetapi yang jadi problem untuk mengabarkan untuk page Facebook dengan nama P-Network Community baru ngupload 16 jam yang lalu ya. Sehingga apa? Jika ada orang yang tidak aware tentang sebuah pemberitahuan informasi dan dia hanya sekedar ngelihat tanpa ngecek ulang, itu berbahaya. Di sini terlihat berbahayanya dari mana? Dari mana sih Mas Yohanes berbahayanya? 114.100. Berbahayanya adalah dari sini aja terlihat bahwa yang share sudah 110 orang atau sudah di-share 110 kali. Ya. Dan yang like itu ada 912 orang. Menandakan apa? Banyak loh teman-teman yang tidak aware terhadap informasi tersebut. Sehingga langsung percaya. Tidak ngecek ulang.
tidak klarifikasi ulang. Sebenarnya akar permasalahannya dari mana sih? Akar permasalahannya ya jelasnya dari ini. Terkadang sosial media atau channel-channel atau grup-grup sosial media yang terlalu gampang dengan share tentang sesuatu walaupun itu tidak benar, karena memang tujuannya adalah video ini viral, video ini banyak yang nonton, setelah itu banyak yang share, terus abis itu dia dapat duit. Aku nggak peduli yang namanya orang-orang nonton itu salah arah, yang penting aku dapat duit. Ya contohnya kayak ini, kayak channel Facebook Pi Network Community ini, dia hanya mencari yang namanya video entah itu tahun 2011 kayak 2012 kayak tahun 1992 kayak, kalau ada video yang bisa ada sangkut pautnya sama Pi Network, upload aja tanpa dikasih keterangan ini adalah pada tahun itu, pada 2 tahun yang lalu, pada 3 tahun yang lalu. Yang penting aku dapat penonton, dapat duit. Ya, ini yang berbahaya buat ibu-ibu, bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek, oma-oma, ya, engkong-engkong, yang intinya awam di dalam dunia teknologi dan awam di dalam dunia blockchain. Itu pasti akan keren. Saya share ke teman saya share ke tetangga saya share ke sama ibu-ibu, saya share sama bapak-bapak, apalagi mereka selalu share-nya biasanya kalau ada info-info yang menakutkan gitu ya, contoh virus baru dan bla 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 semuanya, itu yang pasti di-share itu di grup keluarga. Pasti kalian pernah tahu lah ya, di grup kalau ibu-ibu itu di grup ibu-ibu, kalau bapak-bapak di grup sekolah kayak gitu. Nah, itu yang berbahaya. Ini padahal video ini dibuat oleh Mas Soleh Enjoy 2 itu pada tahun 2022. Dan sekarang Mas Soleh Enjoy jualan yang lebih berkah, dimana walaupun jualannya mungkin cemilan, meja, tapi lebih berkah daripada menyebarkan informasi-informasi yang seperti ini. Dia menyebarkan Pi Network itu tahun 2022, teman-teman. Tapi saat ini dia bikin TikToknya adalah jual beli, menawarkan produknya dia tentang makanan, es, ya, meja untuk jualan, lebih berkah daripada orang-orang yang seperti ini yang buat channel, entah dia siapa buat channel yang seperti ini, ya, nyebar video yang sudah bertahun-tahun yang lalu. Nah, itu adalah cara saya, teman-teman, untuk meng-cross-check ulang informasi-informasi yang beredar di dalam dunia maya. Entah itu yang menggemparkan, yang biasa, saya bilang cek ulang. Minimalnya 2 kali cek ulang. Dari mana postingan ini, dari mana kata-kata ini. Nah, itu semoga teman-teman mengikuti apa saran saya. Cek ulang, cari ulang, ada Google, samakan tulisannya atau gambarnya di screenshot. Cari di Google dengan Google Lens. Akan muncul yang gambar serupa. Nanti kita lihat di situ tanggalnya tanggal kapan. Nah, itu fungsinya, teman-teman. Pengetahuan ya. Intinya zaman sekarang itu jangan mudah langsung percaya dengan apapun itu. Cross check ulang. Walaupun saya sendiri yang upload, silahkan cari ulang, ya, cari ulang, klarifikasi lagi seperti apa, gitu ya. Ini sebenarnya yang membuat rusaknya informasi. Apalagi sebentar lagi adanya AI, ya. Orangnya sama, mulutnya bisa bergerak dengan apapun tulisan yang kita tulis. Videonya sama, tetapi mimik dari mulutnya mengatakan hal yang berbeda dari video sebelumnya. Video aslinya, sorry. Dan itu hampir tidak kelihatan lagi kalau dia diedit atau menggunakan AI. Jadi tolong saran saya didengarkan. Terserah kalian yang sudah percaya saya atau yang masih hate saya. Terserah, kalau memang ini adalah informasi yang baik menurut kamu, ya lakukan apa yang saya suruh atau lakukan apa yang saya sarankan. Cek ulang. Karena sekarang zamannya teknologi yang sangat mudah banget untuk merubah situasi seperti seolah-olah nyata. Gimana orang-orang kita atau teman-teman, walaupun bukan hanya orang Indonesia ya, bahkan orang-orang luar negeri pun terkadang masih terkecoh dengan informasi-informasi yang gak jelas seperti ini. Kalau dulu mungkin bahan informasi itu dari koran, majalah, yang masih ada esensi kebenaran ya, karena keluarnya jelas. Kalau saat ini adalah keluarnya informasi itu dari sesama manusia, yang terkadang manusia itu tidak punya akhlak, tidak punya kepribadian yang baik.
Yang penting diri sendiri, yang penting diri sendiri, memperkaya diri sendiri. Walaupun informasi itu tidak valid, yang penting rame bos, yang penting rame, viral bos. Nggak peduli kalian teman-teman. Orang-orang tipe seperti itu nggak peduli kalian itu seperti apa. Diterima langsung dimakan mentah-mentah, itu ya terserah. Dicari ulang ternyata salah dan kita nge-hate juga terserah gitu ya. Mereka nggak peduli, yang penting sudah dilihat videoku, aku mendapatkan pendapatan dari iklan, kelar. Nggak peduli dirimu. Tidak peduli sedikit pun. Oke, itu aja. Ini yang buat aku ngerasa harus membuat video ini. Walaupun banyak teman-teman mungkin akan rasanya seperti tertusuk-tusuk hatinya. Waktu saya mengatakan GCV itu omong kosong, GCV itu mimpi, mungkin banyak yang terluka dari apa yang saya bilang atau saya lontarkan. Tapi itulah realitanya. Sekarang buat teman-teman yang masih tidak percaya GCV, yang masih percaya GCV, cobalah informasi-informasi yang kalian dapat itu di cross check ulang. Yang bilang Amerika beginilah, yang bilang Trump itu mendukung $1 juta lah GCV. Itu jangan hanya menerima informasinya saja, tetapi berpikirlah secara mandiri. Gunakan pikiran mandiri kalian untuk mencoba mencari tahu lagi, minimalnya 2 kali lah. Nggak lama kok teman-teman. Cari videonya Trump itu banyak di YouTube. Samakan dengan video yang bilang dia $1 juta untuk GCV. Bener nggak? Trump di video aslinya mungkin dari CNBC itu mengatakan hal tersebut. Saya pikir kalian nggak akan pernah ketemu video aslinya. Karena video aslinya bukan sedang membahas GCV. Itu hanya karangan semata. Ya, hanya novel semata. Yang membuat kalian tuh ingin melihat. Terus dia dapat AdSense. Walaupun saya juga akan dapat AdSense, tapi tidak akan sebesar mereka. Bahkan saya berpikiran kemarin kalau memang saya pengen duit ya, saya bikin 2 akun teman-teman. 2 akun YouTube, yang satu pro GCV, yang satu hate GCV. Sehingga nanti saya akan bikin drama yang dimana akun yang pro GCV akan nyerang akun yang hate GCV, dan hate GCV akan menyerang akun yang pro GCV. Padahal saya sendiri yang buat. Jadi rame, jadi problem, lebih viral. Kalian mendapatkan keseruan dalam peperangan kita. Yeah. Padahal 2 channel yang sama, orangnya yang buat. Tinggal saya menggunakan suara saya yang asli, yang hate GCV. Yang YouTube satunya yang pro GCV saya menggunakan suara translate yang kaku banget itu. Kan bisa aja, kalian kan nggak tahu siapa yang buat. Kalau saya mentingin duit ya, saya akan lakukan seperti itu. Saya bikin drama dan gak peduli kalian tuh kayak gimana. Bikin drama yang penting kalian bertengkar, YouTube rame, duitnya banyak gitu ya. Ya, moga-moga dipahamilah maksud saya. Cukup renungkan saja setiap informasi yang keluar dari mulut saya atau keluar dari orang lain, biasakan untuk cross check ulang. Nah, cara saya yang tadi sudah saya tunjukkan itu salah satu caranya. Ya, semoga kalian bisa menambah wawasan dari cara cross check ulang informasi. Agar apa? Agar tidak mudah dimanipulasi lagi. Itu saja dari saya. Salam waras, salam cerdas, salam logika berpikir secara mandiri itu diterapkan. Bye-bye, selamat menikmati.